Para pemirsa QTV dan para decision makers, ada 4 jenis manusia yang sering saya sebutkan di dalam buku dan tulisan-tulisan saya. Manusia pertama saya sebut sebagai manusia kayu rapuh yang mudah rapuh oleh berbagai tantangan. Manusia kedua saya sebut sebagai manusia batang besi yang dia bisa bertahan sampai standar tertentu, tapi setelah itu akhirnya menjadi kalah juga. Manusia ketiga adalah manusia kapas yang dia akan mengikuti tantangan tertentu, tapi setelah itu dia akan bisa kembali ke sedia kala. Tapi manusia keempat yang luar biasa adalah saya sebut sebagai manusia bola pingpong. Setelah dia menghadapi tantangan, bahkan dia bisa meloncat jauh lebih tinggi daripada tantangan tersebut. Ada banyak manusia-manusia tipe keempat yang bisa menginspirasi kehidupan kita secara luar biasa. Dan kali ini, para pemirsa QTV, kita akan menghadirkan seorang wanita Indonesia yang luar biasa untuk menginspirasi kita dalam acara kita Inspiration with Anthony Dio Martin. Saya Anthony Dio Martin dan saya ingin menghadirkan wanita yang luar biasa ini ke hadirat Anda, para pemirsa QTV, untuk mendengarkan langsung bagaimana kisah beliau dalam menjalani hidupnya dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Beliau adalah Ibu Muriati Sudibyo. Selamat datang Bu Muriati di studio kita. Terima kasih Anthony. Iya. Para pemirsa QTV, seperti Anda ketahui, Bu Muriati adalah seorang wanita Indonesia yang luar biasa yang bukan saja menjadi presiden direktur dari PT Mustika Ratu, beliau juga adalah seorang wanita yang pada tahun 2003 dinobatkan sebagai Best of the Best Entrepreneur of the Year oleh Ernst & Young, dan menjadi salah satu wanita yang sekarang ini merupakan wakil ketua MPR yang merupakan wanita satu-satunya yang berada pada lembaga perwakilan rakyat tertinggi di negara kita. Jadi Ibu, betul-betul sebuah prestasi yang luar biasa yang dalam perjalanan Ibu yang sungguh bisa diteladani dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan dulu Ibu ya, bagaimana perjalanan Ibu sejak kecil sampai bisa menjadi wanita yang luar biasa Ibu. Terima kasih atas kekagumannya atau prestasi yang diberi kepada saya. Tapi memang hidup saya dulu dalam perjalanan saya masih muda, itu dididik dalam keadaan cara pendidikan yang tidak seperti yang kita alami sekarang ini pada anak-anak. Jadi secara tradisi yang kuno, tradisi yang harus diikuti, ditaati, yaitu dengan cara yang disiplin. Jadi pada saat itu memang merupakan sesuatu yang harus ditaati. Misalnya pelajaran-pelajaran bahasa Jawa terhadap orang tua, kemudian menghormati orang tua, bagaimana juga perilakunya sebagai seorang putri, kemudian juga bahasa Jawa itu tinggi, kemudian sastra Jawa, menari, dan sejarah yang harus juga diketahui untuk dipakai sebagai satu toladan dalam hidupnya. Banyak sekali yang harus diajarkan secara tidak langsung, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari itu kita mengetahui atau juga menyesuaikannya. Iya, sama sekali nggak terpikir, karena kebanyakan gambaran orang tentang kehidupan di keraton itu kan bahwa kehidupan itu hanya enak, nyaman. Banyak orang nggak tahu bahwa di latar belakang keraton itu orang juga dididik secara luar biasa Ibu ya. Lantas kemudian yang saya baca dari perjalanan riwayat Ibu adalah bahwa setelah dari masa kecil dididik dalam kehidupan keraton di Surakarta yang begitu ketat ternyata Ibu ya. Lalu kemudian bagaimana lalu Ibu lantas akhirnya setelah masa remaja, kemudian akhirnya Ibu kan memutuskan akhirnya boleh dikatakan menikah dan dengan Insinyur Sudibyo yang hanya boleh dikatakan masyarakat biasa, masyarakat awam, dan itu agak sedikit tabu dengan kehidupan di keraton Ibu ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi ini Ibu? Ya, zaman dulu memang setelah dewasa wanita itu tentunya sudah mulai seorang putri dipatut-patutkan Artinya dia harus yang pantas adalah sebagai teman hidupnya, adalah sebagai keluarga yang masih ada keturunan, kemudian yang setingkat dan lain sebagainya, terutama yang sesuai dengan falsafah bobot bibit bebek.
bobot itu adalah pengetahuan dia, bagaimana ilmunya gitu. Tapi bibit adalah apakah dia dari keturunan, apakah dia bangsawan misalnya. Kemudian bebet adalah apakah dia mempunyai kedudukan, sudah mempunyai rumah atau kekayaan. Jadi bobot, bibit, bebet. Tapi dari tiga unsur tadi, saya tidak setuju dengan bibit itu karena keturunan. Jadi keturunan itu ya kalau dia keturunan orang baik itu sudah baik, tapi tidak mesti harus setingkat dari keturunan keluarga Dan bobot itu adalah pribadi. Bobot itu pribadi, pengetahuan dan juga ilmu. Ini yang saya tekankan pada bobotnya. Nah, sehingga saya ketidaksetujuan saya ini saya sampaikan kepada orang tua. Dan respon mereka gimana waktu itu? Respon pertama tentu sulit, betul, saya bisa membayangkan. Sulit sekali. Pada saat itu juga harus dengan cara yang halus dan juga memberikan juga suatu pengetahuan atau pemahaman bahwa hal ini lebih baik karena saya bisa lebih berkembang dan juga melihat kemajuan dunia luar, dan selain itu juga saya bisa mengembangkan diri saya dan sebagai bobot yang pribadinya dan pengetahuannya itu sudah cukup untuk bisa membangun keluarga yang sejahtera. Karena bobot bisa juga menciptakan pekerjaan. Baik Ibu. Baik pemirsa, sampai pada titik di sini Anda melihat latar belakang Ibu Muriati yang begitu luar biasa, begitu nyaman dengan latar belakang keratonnya. Tapi sebentar lagi kita akan melihat bagaimana seorang Muriati Sudibyo berani untuk para pemirsa QTV dan para decision makers, Anda masih bersama dengan Inspiration with Anthony Dio Martin, dan kita masih berbicara dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Muriati Sudibyo. Di bagian pertama baru saja Anda mendengarkan sebuah perjalanan bagaimana seorang putri bernama Muriati keluar dari lingkungan keraton yang begitu nyaman, begitu enak. Meskipun sebenarnya lingkungan keraton pun tidak seperti yang kita dalam bayangan kita, karena kehidupan keraton pun ternyata penuh dengan tata krama, adat istiadat, penuh dengan pelajaran-pelajaran, mulai dari pelajaran tentang kehidupan dan etika sampai kehidupan kerohanian. Dan inilah perjalanan masa kecil dari Ibu Muriati Sudibyo. Dan berikut ini kita akan mendengarkan langsung bagaimana perjalanan dari kehidupan yang begitu mapan, beliau keluar dari comfort zone-nya, menikah dengan seorang putra yang hanya seorang dosen di Institut Tekstilan di Bandung, dan bagaimana kehidupannya berbalik 180 derajat sampai kemudian memulai lagi dari awal dan hanya memulai bisnis PT Mustika Ratu dari uang Rp25.000 dan 2 orang pembantu dan hanya di garasi. Ibu Muriati, saya jadi tertarik Ibu setelah tadi Ibu mengatakan mengenai bahwa pilihan Ibu lebih jatuh kepada soal bobot. Padahal tadi ada soal bibit, ada soal bebek juga ya. Nah, Ibu, kemudian akhirnya singkat katakan perjalanan Ibu kemudian akhirnya menikahlah dengan putra dari kalangan biasa. Lalu terpaksa Ibu juga harus memulai kehidupan yang sebagai masyarakat biasa. Gimana perasaannya waktu itu Ibu? Ya, saya memang harus mengikuti apa yang menjadi tekad saya. Jadi tentu ada sanksi-sanksi yang harus saya alami, karena itu memang merupakan sesuatu yang saya harus bisa menyesuaikan. Nah, dengan demikian juga mulai memasuki dunia baru yang belum pernah saya ketahui. Saya rasakan sebelumnya dan saya kerjakan sebelumnya, yaitu dunia bisnis, dunia usaha. Dan waktu itu Ibu ceritanya, kalau saya baca perjalanan Ibu, katanya memulai, mungkin boleh diceritakan bagaimana Ibu memulainya sih. Saya membayangkan bagaimana rasanya harus memulai sebuah bisnis dengan sebuah tekad. Mungkin latar belakang sebelum sampai memulai akhirnya menjalankan ide bisa Mustika Ratu yang sebesar sekarang itu sebenarnya bagaimana awalnya Ibu?
Ya, saya juga memang berpikir ya, tentunya dalam kehidupan keluarga itu membutuhkan berbagai macam dana ya, terutama pendidikan anak, kemudian juga untuk berbagai keperluan-keperluan yang diperlukan membesarkan anak itu. Dan setelah anak-anak mulai dewasa, saya juga berpikiran bagaimana kalau saya juga bisa belajar untuk berbisnis. Saya memang mempunyai banyak teman-teman. Kebetulan juga saya menjadi ketua umum suatu organisasi. Dalam hal ini suami saya memang sebagai PNS, dan saya mendapat ditunjuk untuk memimpin organisasi nasional. Dan saya mempunyai banyak teman-teman gitu teman-teman yang banyak. Dan itu merupakan keuntungan bagi saya. Saya mengajarkan apa tradisi, apa budaya Indonesia itu. Dan jadi saya awal-awalnya sempat diajarkan apa yang ibu dapatkan di keraton dulu, sempat diajarkan kepada mereka dulu. Itu cikal bakalnya ibu ya. Kearifannya juga. Selain itu juga hal-hal yang wisdom yang bisa diikuti, tentu yang baik-baik juga. Dan dalam hal ini yang baik terutama bagi saya adalah perawatan kesehatan secara tradisi. Yang saya minta mereka untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat di kebunnya sendiri. Kemudian saya minta mereka membuat resep-resep yang saya ajarkan untuk kesehatan keluarga. Bila mana sakit perut, diare, pusing kepala, anaknya demam, itu ada obat-obatnya yang bisa dibuat sendiri. Dan dalam hal ini mereka sangat tertarik, dan mereka minta supaya saya membuatkan yang sederhana saja. Saya membuat minuman yang sehari-hari harus diminum, seperti beras kencur. Kalau capek, suami pulang dari pekerjaan, membuatkan minuman beras kencur. Dan itu mereka minta saya membuatkan. Akhirnya mereka memberikan uang kepada saya. Sebagai ini karena saya memberikan secara cuma-cuma supaya mereka bisa membuat sendiri. Ternyata dari situ saya terus dipesan secara teratur, dan disitulah menjadi suatu bisnis yang belum pernah saya lakukan karena memang di keraton tidak diajarkan untuk berbisnis, dan itu merupakan hal yang tabu bagi orang-orang zaman orang-orang kasepuan dulu. Dan saya mendapat hambatan lagi karena saya mau mengembangkan usaha ini di garasi dengan 2 orang pembantu waktu itu saya bisa membayangkan dengan 2 orang pembantu gitu ya. Dan saya juga diambil oleh teman-teman itu, tidak usah melever atau mengirimkan ke rumahnya, tetapi datang sendiri. Tapi saya mendapat hambatan bahwa seorang putri, seorang istri itu tidak boleh berbisnis, karena kalau dia berdagang mencari uang itu rendah. Dan itu keyakinan yang tertanam sejak kecil, mencari duit berdagang itu rendah. Dia harus menggantungkan pada suaminya. Jadi dia akan mengurangi wibawa suami kalau dia berdagang. Dan memang istilahnya, falsafahnya adalah swarga nunut, neraka ketut. Kalau suami itu senang, dia ikut senang. Kalau dia tidak ada pekerjaan, dia ikut menderita. Dan itu saya pikir, kenapa dalam keadaan seperti sekarang ini kita tidak berbuat lain. Nah ibu, sampai akhirnya ibu bisa melewati dan mengatasi segala hambatan-hambatan kepercayaan dan keyakinan-keyakinan tertanam ini, sampai akhirnya bisa menjalankan sendiri. Apa yang kemudian ibu tanamkan waktu itu sehingga bisa mengatasi tantangan-tantangan ini? Jadi saya menjelaskan pada orang tua bahwa saya juga dalam hal ini tidak akan berusaha untuk menurunkan wibawa suami. Justru saya akan membantu suami. Kalau suami saya nanti pensiun, anak-anak sudah besar, dan ada yang sudah masuk perguruan tinggi, bagaimana kalau kita masih berpegang pada falsafah swarga nunut neraka katut? Kita justru kalau neraka itu kita membuat suami masuk surga. Artinya kita bisa meneruskan tugas suami tadi. Jadi ternyata kemudian juga ibu saya juga masih ada Putri Pakubono ke-10 itu, dan bapak saya juga berpendidikan juga. Jadi mau menerima situasi itu. Baik. Pemirsa, sampai pada
bagian yang kedua ini Anda mendengar langsung bagaimana Ibu Muriati Sudibyo berusaha melewati tantangan tersebut dengan mencoba untuk tetap berpikir positif, tapi beliau berusaha untuk melihat keadaan dan realita yang terjadi dan akhirnya berani mengambil sebuah langkah yang ternyata akan menjadi sebuah terobosan yang luar biasa dalam perjalanan hidup beliau. Nah, mari kita ikuti terus sampai kita akan mendapatkan apa nasihat-nasihat beliau untuk para watina Indonesia dalam menghadapi tantangan. Para pemirsa QTV dan para decision makers, Anda masih bersama dengan kami acara Inspiration with Anthony Dio Martin, masih dengan narasumber kita wanita Indonesia yang luar biasa, Ibu Muriati Sudibyo. Di segmen kedua yang baru saja Anda ikuti, Anda mendengarkan bagaimana kisah perjalanan beliau dalam membangun bisnisnya yang dengan modal hanya Rp25.000 dan 2 orang pembantu, dan itu pun dimulai dari garasinya. Tidak pernah terbayangkan para pemirsa bahwa dari sebuah bisnis yang berasal di garasi bisa menjadi salah satu bisnis yang menggurita, salah satu bisnis yang begitu terkemuka di Indonesia, bahkan menjadi teladan dan contoh bagi banyak para pebisnis di Indonesia. Bahkan sekarang ini Mustika Ratu termasuk salah satu produk kebanggaan Indonesia, made in Indonesia yang sudah diekspor ke luar negeri. Dan mari kita dengarkan dari Bu Muriati kembali bagaimana perjalanan atau filosofi beliau di dalam membesarkan bisnisnya ini. Ibu Muriati, tadi ini perjalanan yang mengesankan sekali bagaimana Ibu memulainya dari garasi dan 2 pembantu tadi. Ibu, lalu kemudian ternyata boleh dikatakan kalau kita meloncati waktu hingga akhirnya sekarang, mungkin waktu itu nggak terbayangkan kali Ibu ya, bahwa perusahaannya kemudian itu akan menjadi sebuah cikal bakal sebuah perusahaan yang menjadi sangat dibanggakan di Indonesia. Ya, memang itu pada saat itu tidak terpikir sama sekali bagi saya. Tapi saya juga mempunyai impian ya. Saya mempunyai dream. Dan dream itu pada dasarnya apa sih yang kita butuhkan, yang perlukan dalam hidup ini? Kita ingin kemajuan tentunya. Jadi kita berdasarkan berdasarkan fisik, mental, dan spiritual. Fisik bahwa kita harus dalam keadaan sehat dan merawat badan kita supaya bisa tetap berkarya. Mental supaya kita juga bisa menambah pengetahuan, ilmu, supaya kita bisa juga share ilmu kita pada anak-anak, kemudian juga pada orang lain, apa yang kita miliki. Dan spiritual adalah spirit, semangat hidup, dan juga syukur, rasa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang supaya kita juga tidak mudah stres, tapi kita selalu bisa berbuat sesuatu dengan penuh semangat. Saya tertarik Ibu, bagaimana Ibu melewati segala tantangan seperti ini. Saya membayangkan bahwa di luar sana ada begitu banyak wanita-wanita, terutama wanita di Indonesia, yang menghadapi begitu banyak pertentangan, termasuk seperti yang Ibu katakan tadi, lingkungan yang menilai secara mungkin tidak dikatakan, tapi ada semacam keyakinan bahwa wanita tidak boleh terlalu agresif, tidak boleh kelihatan terlalu ambisius. Apa nasihat-nasihat Ibu untuk mereka-mereka, terutama wanita-wanita, ketika mereka harus menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, Ibu? Ya, tantangan-tantangan itu tentu saja kita harus juga bisa mengatasi bagaimana. Apakah itu tantangan itu jangan membuat kita stres, tapi kita justru dengan tantangan itu merupakan challenge bagi kita. Tantangan adalah challenge untuk membuat kita berpikir lain, mencari solusi, bagaimana mengatasi tantangan itu. Dan itu telah saya lakukan, dan bisa berhasil, tapi dengan cara yang damai, dan bisa mencapai, tapi menang tanpa ngasarake. Jadi kita bisa tercapai apa yang kita inginkan tanpa membuat orang lain merasa kalah. Dan Ibu termasuk juga di perusahaan Ibu banyak juga saya pernah membaca tulisan tentang kondisi di PT Mustika Ratu, di mana bahkan banyak karyawan-karyawan yang begitu kagum dan salut dengan Ibu dan menjadi figur di sana, sampai banyak yang berusaha untuk menyenangkan hati Ibu. Ibu, saya jadi tertarik untuk bertanya kepada Ibu satu pertanyaan soal kepemimpinan wanita, karena Ibu selain juga berkiprah di bisnis, juga berkiprah di dunia politik, menjadi salah satu wanita di lembaga tinggi negara kita, Ibu.
Ibu, apa yang bisa menjadi motivasi yang Ibu bisa berikan kepada para wanita Indonesia? Bagaimana Ibu memotivasi wanita Indonesia juga supaya mau punya meraih pendidikan yang tinggi? Justru termasuk meskipun sudah berusia, sudah senior. Apa yang ingin Ibu katakan, Ibu, melalui pesan kehidupan Ibu? Ya, memang dalam hal ini yang saya lakukan memang, saya sudah usia 7 yang pada saya mendaftarkan untuk mencapai gelar itu dokter, yang saya lakukan kuliah lagi. Betul. Itu tidak mudah, Ibu, sudah berada dalam kode penuh selama gitu 2 tahun, seluruhnya sampai mencapai gelar itu 3 tahun 7 bulan sampai selesai, dan itu dengan penuh etika dan penuh tidak pernah kenal lelah, dan kita fokus pada tujuan yang ingin kita capai dan melakukan dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja mengikuti ini saya tujuannya adalah pengalaman yang sudah saya miliki, bisnis, pengalaman marketing, mengenal industri mengelola suatu usaha yang besar dan lain-lainnya. Itu saya ingin pengakuan akademik. Jadi saya hanya pengalaman saja, tapi saya diakui bahwa saya memang apa yang saya lakukan itu sesuai. Jadi saya juga bisa memberitahukan kepada employee saya, manajer saya, untuk bisa juga mengarah teori pada teori. Jadi tidak hanya pengalaman, tapi teori yang ada berdasarkan penelitian itu bisa juga diterapkan supaya bisa maju dan perusahaan ini menjadi suatu kemajuan yang sustainable development. Bu Muriati, mungkin sebelum kita, karena waktu yang sangat terbatas, kita ingin mendengar panjang lebar bagaimana perjalanan Ibu yang mengesankan. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada para wanita Indonesia, khususnya bagi mereka dalam bagaimana caranya mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya, Ibu. Kepada para wanita Indonesia, mudah-mudahan yang tadi saya jelaskan, saya sampaikan dapat menjadi inspiring bagi ibu-ibu sekalian atau para wanita semuanya. Dan bila mana menghadapi satu tantangan, untuk tetap berjuang dan mencari inovasi baru untuk bisa mencapai tujuan yang baik, dan dalam hal ini berusaha untuk meningkatkan pemberdayaan dirinya dalam hal kebaikan yang ingin dicapai. Demikian, mudah-mudahan Anda berhasil. Para pemirsa dan para decision maker, Anda baru saja mendengarkan sebuah sharing yang luar biasa dari wanita Indonesia yang pantas menjadi teladan bagi kita semua. Hari ini kita belajar tentang beberapa pembelajaran yang penting di dalam kecerdasan emosional. Khususnya pertama, kita bicara soal bagaimana seorang wanita menghadapi tantangan dalam hidupnya, keluar dari comfort zone, memulai dari nol lagi, dan akhirnya bisa sukses dan berhasil. Kadang-kadang kita terjebak di dalam comfort zone kita, dalam zona nyaman kita, dan sehingga kita tidak pernah mencoba apa-apa. Orang yang tidak pernah mencoba apa-apa, pada akhirnya tidak akan pernah meraih apapun di dalam kehidupannya. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana pentingnya networking. Sebuah bisnis seperti PT Mustika Ratu bisa menjadi seperti sekarang, seperti Anda dengar tadi, berawal dimulai dengan sebuah proses networking. Maka para pemirsa, Anda harus memikirkan siapa network Anda, siapa jaringan-jaringan yang Anda bangun selama ini. Apakah Anda memiliki teman, apakah Anda memiliki orang-orang di sekitar Anda yang siap untuk mendukung Anda. Semoga dengan demikian kita selalu berpikir positif terhadap tantangan-tantangan kita dan menjadikan itu sebagai batu loncatan bagi kita untuk meraih yang lebih baik. Sampai di sini para pemirsa QTV dan para decision maker, semoga acara ini menginspirasi Anda untuk membangkitkan yang terbaik dalam diri Anda. Terima kasih, saya Anthony Dio Martin, sampai berjumpa lagi di lain acara kita.